Hello class, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Okay, thanks for the time. Jadi hari ini kita akan melanjutkan meeting kita yang waktu ini kan baru pertemuan pertama. Sekarang adalah pertemuan kedua kita. Jadi yang akan kakak berikan materinya hari ini yaitu tentang paragraf. Waktu ini kan baru dasar-dasar vocabulary. Nah, sebelum itu kakak mau mengecek kehadiran kalian, apakah lengkap semua hadir. Untuk yang pertama, Tri Sukmawati. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Oke. Ayu Aryawati. Hadir, Kak. Kusuma Arta. Sepertinya tadi dia ada. Ada, Kak, tapi dia terkendala dengan sinyal, Kak. Oh, oke. Lala Andriani. Hadir, Kak. Widiantari. Mungkin belum masuk ya. Hadir, Kak. Trisna. Udah masuk kayaknya, Kak. Oke, sambil kita nunggu, nanti kita akan lanjutkan untuk absennya di akhir kegiatan ya. Iya, Kak. Nanti kakak akan cek langsung. Oke. Adik-adik, apakah PowerPoint kakak bisa terlihat? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Oke, supaya tidak membuang waktu banyak, kakak akan langsung menjelaskan tentang paragraf dan juga materi-materi lainnya pada hari ini ya, yang menyangkut tentang paragraf. Oke, the first. What is paragraph? Dari kalian, ada nggak yang mau membaca ini? What is paragraph? Udah kakak siapkan, tinggal kalian baca. Ayo, masa nggak ada yang mau membaca? Lala mungkin? Iya, Kak. Saya, Kak. Nah, baca ya sampai line, sampai kata line. Satu kalimat aja. A paragraph is a part of a text which consists of outlines. Oke, thank you Lala. Ya, a paragraph is a part Ya, Kak. of the text which consists of at least one sentence and beginning on a new line. Jadi paragraf itu kan waktu ini kita belajar tentang vocabulary yang dimana ada sentence dan yang sekarang kumpulan dari beberapa sentence ini dinamakan paragraf. It usually deals with a single event, description, idea, and topic. Jadi nanti bakal ada tentang deskripsinya, tentang ide-idenya, dan tentang topiknya. Oke, next slide. What are part of a paragraph? Jadi ada beberapa bagian dari paragraf. Nah, satu paragraf itu nanti akan mengandung yang pertama adalah topic sentence, yang kedua yaitu supporting sentence, and yang terakhir, yang ketiga, concluding sentence. Oke, kita satu-satu aja bahasnya. Yang pertama, topic sentence. Topic sentence ini merupakan topik dari sebuah paragraf yang dimana nanti pasti ada gagasan pokok. Kalau di bahasa Indonesia, ini merupakan topik dari satu paragraf atau gagasan pokok dari satu paragraf. Yang kedua adalah supporting sentence.
Misalnya, kakak memberikan contoh, topik sentence-nya, topik yang dibahas pada dalam satu paragraf itu mengenai guru yang bagus, kinerjanya bagus. A good teacher, gitu misalnya kan ya, topik sentence-nya. Nanti di supporting sentence-nya akan membahas tentang fakta-fakta atau hal-hal apa, reason-nya itu apa, yang menjadikan gurunya ini guru yang hebat, seperti itu. Dan yang terakhir adalah concluding sentence, yang dimana akan merangkum atau kesimpulan dari sebuah paragraf itu. Sampai di situ, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum ya. Bisa kakak lanjut? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. The next slide about title of a paragraph. Jadi title itu apa? Siapa yang tahu? Judul Kak ya. Yuk, siapa yang tahu title itu apa? Judul, Kak. Ya, benar sekali Trisukma. Judul. Yuk, matiang. Jadi, judul ini sangat penting dalam ketika kita membuat satu paragraf agar ada yang mendasari apa yang kita buat. Misalnya, dapat dilihat example-nya. My classmate Freedom, a famous soccer player. Jadi itu merupakan judul. Nah, judulnya ini tidak perlu panjang-panjang dalam satu paragraf. Kalian bisa memakai judul apa yang intinya itu mention sama paragraf kalian. Nah, title of paragraph tells the reader what the paragraph will explain in the few words. Jadi, dari melihat judul saja, kita sudah bisa tahu, oh ini akan menjelaskan tentang ini akan menjelaskan tentang hal yang seperti ini. Pasti nanti kita tuh akan tahu terlebih dahulu. Nah, adik-adik, itu merupakan contoh dari title. Oke, sekarang kakak mau menjelaskan tentang paragraf. Ini kakak udah punya contoh paragraf. Kalian bisa lihat pada slide. Nah, untuk yang pertama ini kakak bacakan ya. Nanti kalian harus menebak apa judul paragraf ini. Sekarang kakak bacakan terlebih dahulu. My best friend, Freddy, has a 3 important quality. The first, Freddy is always there for and is ready to have fun. Sometimes we play frisbee in the park for 2 or 3 days in a week. We just spend our time in my room watching movie, listening to music, and talking. Well, I talk. Freddy just listens. Second, he is completely trustworthy. Freddy is so special because I can tell Freddy my deep secret, and he does not share them with anyone else. The third, Freddy understands my mood. Sometimes he tries to make me feel better when I am angry or sad. When I'm happy, he is happy too. To sum up, my best friend is fun. It's fun to be with, trustworthy and understanding even if he is just a dog. Nah, itu merupakan satu contoh paragraf. Siapa dari kalian yang bisa menyebutkan kira-kira apa sih judul dari paragraf ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Kak. Tahu jawabannya. My best friend. Wah, hebat nih.
Ya, benar sekali. Nah, terus yang lain kira-kira ada nggak kepikiran jawaban lain? Selain my best friend mungkin? Kan ada tuh kata-kata yang terakhir. And understanding even of he is just a dog. Jadi, Freddy ini siapa? Manusia apa anjing? Anjing. Ya, benar. Nah, kan tadi kakak bilang tentang topik sentence serta supporting sentence. Ya, jawabannya Ayu benar ya. Ini tentang best friend, my best friend. Bukan karena di kalimat pertama ini dia my best friend, bukan seperti itu. Karena memang best friend di sini yang diceritakan itu kenapa dia menjadi seorang yang baik untuk menjadi seorang teman, dan juga apa-apa saja yang membuat dia itu merasa nyaman berteman dengan Freddy ini. Nah, dapat dilihat pada kalimat pertama, my best friend, Freddy. Berarti namanya Freddy. Has 3 important quality. Dia punya 3 important quality. Jadi dia punya 3 kelebihan yang membuat si temannya ini merasa suka berteman dengan Freddy. The first, Freddy is always there for and is ready to have fun. Dia tuh selalu bisa membuat orang merasa senang dan selalu menyenangkan. Sometimes we play frisbee in the park for 2 or 3 days in a week. We just spend our time in my room watching movie, listening to music and talking. Wah, sudah seperti manusia ya Freddy ini. Makanya dia sangat disayang dengan tuannya. Well, I thought Freddy just listen. Second, he is a completely trustworthy. Freddy is so special because I can tell Freddy my deepest secret. Nah, jadi dia menganggap Freddy ini adalah sesuatu yang spesial. Freddy ini bisa menjaga rahasia, dia bisa membuat mood dari temannya ini merasa baik, senang, dan juga sometimes he tries to make me feel better when I'm angry or sad. Dia juga bisa membuat perasaan temannya ini merasa senang walaupun dia dalam keadaan marah ataupun sedih. Wah, sangat multi talent ya Freddy ini. And to sum up, my best friend is so fun to be with, trustworthy and understanding even if he is just a dog. Jadi Freddy ini ternyata hanya seekor anjing. Maaf ya adik-adik. Dia hanya seekor anjing, tapi si penulis ini nge-treat Freddy itu like people, like manusia. Karena itu kelebihan yang dimiliki oleh Freddy itu sangatlah banyak. Nah, maka dari itu kita bisa menganggap binatang ataupun hewan lainnya seperti sahabat kita sendiri. Walaupun dia tidak manusia, tapi karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, itulah yang membuat dia spesial. Nah, dari cerita ini, apakah kalian mengetahui conclusion-nya itu apa? Yang mana termasuk conclusion? Kakak berikan kalian waktu untuk berpikir yang mana namanya conclusion.
Nanti silang ya pengecekan bapak wajib mati apa ini kamera. Sepertinya banyak yang terkendala sinyal ya. Tidak apa-apa. Ayo, masa ada yang tahu nih tentang conclusion dari ceritanya ini? Baik, biar tidak membuang banyak waktu, jadi conclusion dari cerita ini, dari paragraf ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Freddy. Yang dimana di sini sudah dijelaskan mengapa dia itu sangat memiliki important quality. Jadi, conclusionnya itu about important quality. Jadi, the conclusion about this paragraph is about important quality that Freddy have. Okay. Nah, adik-adik, jadi sudah selesai untuk the first paragraph. Contoh dari paragraf pertama, yang dimana judulnya adalah My Best Friend. Okay. The next paragraph, the next example about Miss Robinson. Nah, siapa yang mau membaca? Kan tadi sudah kakak yang membacakan pada paragraf pertama. Sekarang kakak tantang kalian untuk membaca paragraf ini. Siapa yang mau? Saya, Kak. Siapa? Ayu ya? Oke, Ayu. Silahkan dibaca, tunggu kakak berbesar dulu. Terlalu besar ya. Kelihatan? Yang bawahnya belum kelihatan, Kak. Yang di bawahnya. Udah ya? Sampai mana terlihat? Ke atas sedikit, ke atas sedikit. Oh, ke atasnya dikit. Wait. Nih. Setengah-setengah deh baca. Sampai kata ini. Kelihatan nggak? Was hard. Kayak gitu. Ini nih. Lihat cursor. Sampai situ, Bah. Kelihatan. Ya, sampai Ya. situ. Yuk, dimulai. Miss Robinson. One of important people in my life is my first grade teacher. Her name was Miss Robinson in the school in my country. Children usually learn to print before they learn to read. Miss Robinson didn't believe in printing. She thought it was a waste of time. She never got tired of teaching us how to read in cursive script. Like handwriting from the first day, at first is what's hard. Okay. She made us practice a lot. Remember filling entry
Pigs juice with capital was after nearly 1 year. We finally caught with incursion. Dah. She made us frantic aloud. I remember feeling anti-Pegasus juice with capital was after nearly 1 year. We finally COVID in and we felt very grown up. Miss Robinson was an important person in my life because she taught me that I can achieve anything by working hard. Oke, Ayu, thank you ya. Kita Oke. Nah, sekarang kakak mau menjelaskan tentang paragraf Miss Robinson. Tadi kan sudah dibacakan oleh teman kalian, Ayu, tentang Miss Robinson. Nah, kira-kira yang mana namanya topik sentence kalau di sini? Kalau tadi kan dia my best friend, itu udah topik sentence-nya. Kalau yang ini yang mana namanya topik sentence? Kayaknya yang my first grade teacher. My first grade teacher. Oke, yang lain apakah ada jawaban lain mungkin? Kakak tampung dulu ya. Oke, tadi kan Lala menyebutkan topik sentence-nya itu my first grade teacher. Sudah benar, kakak tidak menyalahkan itu. Kakak melengkapi yang namanya topik sentence di sini adalah one of important people in my life is my first grade teacher. Jadi, kenapa seperti itu? Jadi, kenapa kakak bisa bilang yang merupakan topik sentence-nya itu adalah one of important people in my life is my first grade teacher? Karena di sini yang poin pentingnya itu adalah ada kata important. Ada important. Important people. Ya, important people. Jadi, important people ini dinamakan Miss Robinson, yang dimana dia adalah the first grade teacher dari penulis. Her name was Miss Robinson. Dia bernama Miss Robinson. In the school, in my country, children usually learn to print before they learn to write. Miss Robinson didn't believe in printing. She thought it was a wasting time. Dia tidak mau membuang-buang waktu. She never got tired to teaching us how to write in cursive script like handwriting from the first day. At first it was hard. She made us practice a lot. Dia bisa membuat murid-muridnya itu belajar, practice, and practice. Berlatih, dan berlatih. I remember filing entire pages
just with capital S. After nearly 1 year, we finally could write in cursive and we felt very grown up. Nah, jadi setelah kalimat pertama ini, dia menjelaskan tentang Miss Robinson. Karena dapat kita lihat pada judul yang berjudul Miss Robinson, pasti kalimatnya itu, paragrafnya itu akan menjelaskan bagaimana Miss Robinson ini, kepribadian Miss Robinson ini bagaimana ketika mengajar, kenapa dia bisa dibilang sebagai important people in her or his life. Maka dari itu, yang dinamakan supporting sentence pada paragraf ini dimulai dari kalimat kedua. Her name was Miss Robinson. In the school in my country, children usually learn to print. Yang itu dinamakan supporting, hal yang mensupport topik sentence ini. And then, finally, could write in a cursive and we felt very grown up. Nah, finally mereka yang diajari oleh Miss Robinson ini merasa very grown up. And Miss Robinson was an important person in my life because she told me that I can achieve anything by working hard. Dia akan bisa melakukan apapun dan achieve-nya itu akan bermakna jika dia bekerja keras. Nah, jadi conclusion-nya pada paragraf ini adalah kita tuh harus bekerja keras. Itu merupakan moral value-nya. And the conclusion-nya merupakan bagaimana kita di paragraf ini dia mendeskripsikan orang itu sesuai dengan bagaimana perasaannya dia ketika diajar oleh Ibu Robinson ini. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, dari beberapa contoh yang kakak berikan kepada kalian, apakah sejauh ini kalian sudah mengerti? Sudah, Kak. Okay, good. Thank you for your response and participate in this meeting. Okay, the next. Wah, kita sudah di akhir ya. Sekarang kakak mau memberikan kalian giliran deh untuk ngomong. Dari tadi kan kakak terus yang ngomong. Ya sih, kalian sudah membaca, sudah menjawab apa yang kakak tanyakan. Nah, sekarang giliran kalian nih yang bertanya sama kakak. Biar ada sharing-sharing gitu kita. Siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Kak. Iya, Lala. Apa nih pertanyaannya? Kalau topik present tuh selalu berada di depan ya, Kak? Di awal. Topik sentence-nya? Iya, Kak. Oke, topik sentence apakah selalu ada di depan? Oke, di awal paragraf maksudnya ya? Iya, Kak. Ya, pertanyaan yang bagus. Oke, back to contoh paragraf. Oke, bisa dilihat ini contoh dari paragraf pertama. Ini dikatakan di sini topik sentence-nya adalah my best friend. Benar sekali, karena best friend-nya itu dia di awal ditempatkan. Tapi jika yang pertama ditempatkan adalah supporting-nya, misalnya jika dibalik ini, Freddy has 3 important quality. First, Freddy is always there for and is ready to have fun. Sometimes we play. Oke, adik-adik, mohon maaf ya tadi sinyal kakak tiba-tiba hilang. Kakak mau melanjutkan tentang pertanyaan yang diutarakan oleh Lala. Apakah
topik sentence itu selalu di awal paragraf. Ya, seperti yang kakak sudah tadi jelaskan, topik sentence itu bisa berada di akhir atau di tengah paragraf, sesuai dengan paragraf yang telah disajikan. Misalnya, kalau tadi kan kakak menjelaskan tentang pada paragraf pertama. Nah, pada paragraf pertama ini kakak sudah menjelaskan tentang yang mana dinamakan topik sentence, supporting sentence, and the conclusion. Nah, jadi seperti yang sudah kakak jelaskan di awal, jika paragrafnya ini berbentuk seperti pada contoh pertama, dia di awal topik sentence-nya. Nah, bisa juga topik sentence itu berada di akhir, tidak selalu di awal paragraf. Misalnya seperti ini kan nanti dirubah pola kalimatnya. Freddy has the 3 important quality. Inilah yang di depan nanti misalnya. Terus the first, second, the third itu yang diutarakan di awal. Dan pada saat di akhir kalimat dituliskan Freddy is my friend. Or based on the text akan dijelaskan tentang my best friend, seperti itu. Jadi my best friend-nya ini bisa di awal, bisa di akhir, ataupun bisa di tengah-tengah. Jadi seperti itu ya Lala. Apakah bisa dimengerti? Ya Kak, sangat bisa dimengerti. Oke, terima kasih. Nah, Terima kasih kembali Kak. sekarang adik-adik siapa yang mau bertanya lagi, mumpung waktunya masih. Nanti setelah ini kita lanjutkan di WhatsApp ya. Kakak sudah menyiapkan worksheet mengenai materi kita kali ini. Sejauh mana sih kalian mendengarkan penjelasan dari kakak? Dan sejauh mana kalian bisa mengerti tentang paragraf ini? Ayo, mumpung masih ada waktu, kita sharing-sharing terlebih dahulu, supaya nanti kalian juga bisa menjawab worksheet yang kakak berikan. Sudah dalam bentuk Google Form ya. Kakak belum mendengar suara Widiantari, mungkin ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Kak. Ya, Widiantari. Sebelumnya tadi saya tidak mendengar penjelasan kakak mengenai judul, Kak. Apakah kakak bisa menjelaskan kembali? Setidaknya dengan cara yang lebih singkat. Oh, oke. Tentang judul ya. Oke, sekarang kakak akan jelaskan kembali tentang judul kalau misalnya ada yang belum jelas. Karena kita pembelajarannya secara online, jadi kalian tidak apa-apa ya kalau kalian mau minta pengulangan tentang menjelaskan, kalian bisa meminta itu. Oke, sekarang kakak akan menjelaskan kembali tentang title of a paragraph. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah paragraf, title itu sangat diperlukan. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, ini kakak hanya mengulang tentang title. Title itu judul ya. Jadi ketika kita akan membuat sebuah paragraf, kita memerlukan sebuah judul. Dan ternyata judul itu merupakan hal yang mendasari kita membuat sebuah paragraf agar tersusun dengan rapi dan bagus paragraf yang kita buat. Walaupun hanya satu paragraf, tetapi kan satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat yang nantinya kalimat itu akan dijadikan satu dan membentuklah sebuah paragraf. Maka dari itu perlu hal yang mendasari. Setelah paragraf barulah topik sentence. Nah, jadi title of paragraph tells the reader what the paragraph will explain. Dari penjelasannya saja, tujuan dari sebuah title itu untuk memberitahu kita sebagai pembaca atau nanti
masyarakat lain, siswa-siswa lainnya sebagai pembaca mengerti bagaimana sih alurnya. Ketika sudah melihat judul saya udah bisa. Misalnya judulnya seperti yang tadi My Best Friend. Oh, pasti nanti dia jelasin tentang gimana best friend-nya itu. Kenapa kok dia bisa dibilang sebagai best friend kayak gitu. Nah, terus ketika membuat sebuah judul dalam paragraf, kalian tidak perlu membuat judul yang panjang ya. Panjang satu kalimat seperti itu. Tidak perlu. Bisa saja hanya kumpulan beberapa kata. Walaupun kumpulan beberapa kata itu disebut sebagai sentence, tapi bisa saja hanya beberapa kata. Contohnya, seperti yang kakak berikan di slide ini. Nih, my classmate Freedom, a famous soccer player. Jadi, dia hanya menjelaskan my classmate. Entah siapa classmate itu, kita tidak tahu. Karena ini baru judul, bukan isi. Dan juga berbeda dia dengan topik sentence. Nah, jadi seperti itu poinnya adalah untuk memberitahu kita sebagai pembaca tentang nanti alur cerita itu seperti apa, gambaran awalnya seperti apa, akan menjelaskan apa, dan juga bisa ditulis hanya dengan beberapa kata. Tidak perlu panjang-panjang ketika menentukan sebuah judul. Karena ini hanya membuat satu paragraf. Beda nanti kalau kalian membuat judul skripsi ataupun kalau sudah kuliah ya, judul laporan. Itu dia panjang judulnya. Kalau untuk hanya satu paragraf, kalian bisa ya yang singkat-singkat sajalah untuk membuat judul itu supaya kalian tidak banyak berpikir ya. Kasihan nanti. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, sebelumnya untuk Widiantari, apakah sudah bisa dimengerti? Terima kasih Kak, sudah. Oke. Jadi, apakah yang lain mau bertanya lagi? Tidak, Kak. Oke, berarti sudah ya, sudah paham untuk hari ini. Nah, nanti seperti yang kakak sudah bilang, kakak akan mengirimkan worksheet di akhir kegiatan ini. Karena ini juga sudah jam, agar kuota kalian juga tidak terlalu banyak terkuras. Untuk meeting kita kali ini, kakak cukupkan sampai di sini saja. Nah, tetap jaga kesehatan, karena sekarang kan masih dalam keadaan PPKM. Jangan keluar-keluar rumah dulu dah. Soalnya masih banyak sekarang yang ya masyarakat yang terpapar COVID kan masih banyak. Jadi itu pesan kakak, tetap semangat untuk belajarnya walaupun masih online kan sekarang, terus online. Ya karena memang keadaan masih seperti ini, berdoa saja semoga cepat kita dipertemukan dengan teman-teman kita di luar ya. Oke adik-adik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. And see you, have a nice day. See you Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Kalian bisa meninggalkan room meeting ya. Bye-bye all.